أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa Wahdah TV, televisi yang tentu sangat kita cintai bersama. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah Wahdah TV terus berbenah untuk menyiapkan program-program terbaik bagi para pemirsa sekalian. Di antara program yang insya Allah kita akan wujudkan adalah bagaimana Wahdah TV bisa terus mengudara selama 24 jam. Maka di antara program yang kita akan laksanakan adalah bagaimana kita memiliki program murattal para asatidah kita, para qori kita 30 juz. Namun untuk mewujudkan itu, Wahdah TV membutuhkan support para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Insya Allah kita akan membuat rekaman 30 juz para qari kita dan kita akan putar di Wahdah TV dan menjadi bagian program penting untuk pembelian alat dan pembenahan hal-hal terkait dengan studio rekaman kita. Maka saya mengajak ya kepada kita semua, karena ini adalah bagian daripada Al-Quran, amal jariyah, sisihkan sebagian rezeki kita untuk mensupport program Murattal Al-Quran 30 juz para ustadz kita, para qori kita, untuk senantiasa kita dengarkan dan insya Allah kita mendapatkan amal jariyah. Mereka yang ikut andil di dalam menyebarkan Al-Quran, baik dari sisi mendengarkannya, bacaannya, dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Mari sisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk menyukseskan program pembuatan ya Murattal Al-Quran 30 juz oleh Wahdah TV dan untuk kita semua. Mari terus bergabung dengan Wahdah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan anak-anak sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari mulia, di hari Senin, penanggalan 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir. Ya, pada Senin yang lalu kami berhalangan, ya. Tiba-tiba ada uzur yang kami tidak mampu untuk bisa hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita hadir berkesempatan untuk melanjutkan amal soleh ini, kebaikan yang insya Allah sangat dicintai oleh Allah. Duduk bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ad-dinnya dengan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta, Khalilullah Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah buah karya dari Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah membahas beberapa hadis terkait dengan keutamaan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masih tersisa beberapa hadis lagi berkaitan dengan keutamaan beliau, ya. Jadi perlu untuk kami ingatkan, pembahasan kita adalah kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat, yang kita ambil dari kitab Sahih Muslim. Dan pembahasan kita adalah bab tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hadis terkait dengan beliau. Namun sebelumnya, sebagaimana yang kita janjikan, kita mau mulai dulu sedikit dengan murajaah, ya. Dan insyaallah dan sebentar ada waktu juga bagi ikhwah yang mau mengajukan pertanyaan, bisa ditulis dan bisa diserahkan untuk kita bahas, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijelaskan. Tapi kami lihat ini masih dominan belum punya buku. Memang belum tersedia bukunya? Hah? Lanjut. Siapa yang sudah punya buku? Tulabul Judud yang sudah punya. Ya, masih banyak belum, ya? Sudah ada? Mana buku?
Ya, bukunya dibawa ya. Bukunya dipelajari di sini. Ya, bukan sekedar dimiliki bukunya. Mana bukunya tuh? Ya, yang tidak punya ini buku maksudnya apa? Hafal, sudah baca, siap ditanya atau apa? Ya. Yang tidak punya buku juga siap ditanya ya, insyaallah. Baik. Kami takkid lagi ya, semua ikhwah mesti punya buku ini, ya mesti punya buku. Bagi ikhwah yang sudah punya kitab Sahih Muslim, tidak ada masalah, ya bawa. Intinya ada bukunya yang memuat hadis-hadis yang kita bahas. Tapi sengaja Dema menyiapkan, memudahkan bagi antum, khusus Fadailus Sahabah, agar lebih memudahkan dan meringankan antum. Kita tanya dulu sedikit ya. Mana mic-nya, ada mic? Ya. Fadal. Antum. Apa pembahasan yang lalu? Pembahasan yang terakhir. Tolong ditutup. Agliqu kutubakum mudzakkiratikum wa kulla syai'in 'indakum. Tutup buku semua ya. Nanti sebentar dibuka kalau kita mau mulai ta'lim. Fadal. Apa inti pembahasannya? Apa yang lalu? Tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sisi apanya keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Hadir pekan lalu? Di sini atau online? Masjid. Ya, fadal. Dua pekan lalu ya, 2 pekan yang lalu. Tidak ada yang diingat? Fadal untuk. Hah? Sama? Fadal, bisa jawab? Silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan kedua orang tuanya untuk para sahabat kecuali pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan kedua orang tuanya sebagai jaminan kecuali untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam, ahsant. Jayid. Apa maksudnya itu? Tidak pernah mengumpulkan kedua orang tuanya sebagai jaminan kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana itu maksudnya? Fadhal. Antum dengar tadi jawabannya? Antum faham maksudnya? Jelaskan. Atau sudah jelas, tidak perlu dijelaskan? Jelaskan, tolong jelaskan. Nah, apa maksudnya? Mengumpulkan dua orang tua. Gimana maksudnya mengumpulkan dua orang tua? Dalam hal apa dikumpulkan dua orang tua sebagai jaminan? Gimana maksudnya itu? Jaruhu. Atau antum bisa? Antum? Musabil.
dalam hal bersumpah, Ustaz. Bersumpah. Gimana itu bersumpah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Boleh bersumpah atas nama bapak dan ibu? Hah? Tidak boleh. Jadi gimana itu? Gimana perkataannya? Atau mungkin Ustaz sebagai jaminan Iya. bahwasanya itu kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sahabat ini, Ustaz. Apa ungkapannya itu? Bagaimana ungkapannya? Lupa, Ustaz. Iya. Bisa? Bagaimana ungkapan sebagai jaminan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dengan jaminan bapak dan ibunya sebagai tebusan? Apa itu bahasanya gimana itu? Jaminan, Ustaz, jaminan maksudnya yang tadi sudah dijelaskan. Iya, betul. Tapi apa bahasanya itu? Boleh menjaminkan kalau orang tua kita adalah kafir. Seperti Gimana lafadznya? Lafadznya gitu gimana? Siapa yang tahu di sini? Yang dekat-dekat dulu kok sampai belum ya. Ada. Terus ini. Bismillah. Tahu? Coba. Ketika pada saat perang Uhud, Rasulullah SAW merintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melemparkan anak panah, dan beliau mengatakan, "Panalah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusan." Coba buka masker antum sedikit. Gimana? Apa lafadznya itu? Rasulullah mengatakan, "Panalah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusan." Bahasa Arabnya apa? Gimana? Lafaz bahasa Arabnya, hadisnya. Tahu? Iya, fadal. Bisa? Labas. Nah. Ya, lafalnya fidaka ummi wa abi. Ya, tidak tahu umi wa. Jaid. Apa maksudnya itu? Itu sumpah ya? Termasuk sumpah? Itu termasuk kebiasaan orang Arab saja, tidak termasuk sumpah. Ahsan. Tadi siapa yang bilang tadi? Al-Akh bilang bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadal. Apakah memang begitu? Fadal. Apakah memang cuma kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Di riwayat lain pernah terjadi pada sahabat yang lainnya, Ustaz. Namun anak lupa nama sahabat tersebut. Yang bilang tidak pernah siapa itu? Fadal. Siapa yang bilang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan kedua orang tuanya untuk seseorang kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa sahabat yang bilang itu? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, jayyid. Tapi kenyataannya betul atau tidak? Betul. Hah? Betul. Bisa ya. Di riwayat lain disebutkan, ada riwayat lain yang menyebutkan pernah juga kepada sahabat yang lain mungkin. Nah, yang lainnya juga. Bisa jadi ada kejadian yang saat itu belum terjadi. Baik. Fadal, antum. Bagaimana difahami perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa tidak pernah kecuali pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Ternyata kenyataannya pernah pada Abu Talha, Abu Talha umpamanya dan yang lain. Mungkin sumpahnya Nabi terhadap yang lainnya itu belum terjadi ketika Nabi SAW itu
mengumpulkan kedua orang tuanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ini terjadi di perang Uhud. Iya. Artinya yang disampaikan oleh Ali, Iya. Disampaikan oleh Ali benar, tidak pernah Nabi mengumpulkan kedua orang tuanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di sisi lain pernah Nabi mengumpulkan kedua orang tuanya ke sahabat yang lain. Mungkin itu belum terjadi pada saat itu. iya, belum terjadi. Ahsan. Artinya Ali radhiyallahu anhu tidak berdusta, ya, tidak bohong, tapi beliau menyampaikan berdasarkan fakta sebelum itu, pada waktu itu, atau itulah yang terjadi. Itu yang beliau tahu, ya, itu yang beliau tahu. Ya, artinya itu sebatas pengetahuannya. Tapi ada riwayat yang lain menunjukkan bahwa pernah juga pada yang lainnya. Dan ini tidak mengapa, ya, seseorang menjawab berdasarkan apa yang diketahui dan dia tidak dikatakan berdusta untuk itu. Ya, baik, nabas, ya. Harapkan yang lainnya juga bisa selalu meroja, ya. Kalau antum punya buku, itu antum bisa catat-catat, ya, apa yang kita sampaikan, dan itu ada bahan meroja. Jadi kalau antum hadir tidak pakai buku, tanpa mencatat, ya, ini sudah indikasi bahwa pekan depan antum siapnya bilang tidak tahu, ya. Tapi kalau antum sudah mencatat sekarang, sudah ada isyarat bahwa antum ada keinginan untuk insyaallah memurojaah dan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya pada pertemuan akan datang. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lil muallif wa lil ustadi wa li jami'il hadirin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Simak ibn Harb qala haddatsani Mus'ab ibn Sa'd عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله فقال رده من حيث أخذته فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت قال فأبى قلت فالنصف قال فأبى قلت فالثلث قال فسكت فكان بعد الثلث جائزا قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش
والحشد البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزفق من خمر قال فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والحديث الذي بعده حدثنا محمد بن المثنى قال ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مسعد بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في 4 آيات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها وفي حديثه أيضا فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزورا. Ya, kita artikan ya dua hadis ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Al-Hasan bin Musa qala haddatsana Zuhair. Zuhair ini Zuhair bin Muawiyah ya. Kalau yang pertama tadi Zuhair bin Harb itu guru syekh dari Imam Muslim. Beda ya. Jadi pertama Zuhair bin Harb, kalau ini Zuhair bin Muawiyah. Qala haddatsana Simak bin Harb wa haddatsani Mus'ab bin Sa'ad an abihi, yaitu Sa'ad. Mus'ab ini anak dari Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang kita bahas biografinya ini. Annahu nazalat fihi ayatun minal Qur'an, bahwa turun kepada beliau beberapa ayat dari Al-Qur'an. Qal, beliau mengatakan, ini rinciannya ya, rincian ayat-ayat yang turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, artinya turun berkenaan dengan beliau. Qal halafat Ummu Sa'din, ibu dari Ummu Sa'ad, ibu dari Sa'ad, halafat, bersumpah, an la tukallimahu abadan, tidak mau mengajak Sa'ad untuk bicara lagi, hatta yakfura binirihi, sampai Sa'ad kufur dari agamanya. Artinya saat ini sudah masuk Islam, tapi ibunya musyrik. Ibunya bersumpah tidak akan mengajak Sa'ad bicara sampai Sa'ad kembali kepada agama nenek moyang, kesyirikan. Wala ta'kula, bahkan juga bukan sekadar tidak mau ajak bicara Sa'ad, ibunya juga bersumpah tidak mau makan. Wala tashraba, dan tidak mau minum. Qalat, dan ibunya mengatakan, za'amta annallaha wassaka biwalidik, kamu mengklaim, kamu mengaku bahwa Allah, Tuhanmu maksudnya, mewasiatkan kamu untuk menunaikan hak kedua orang tua. Wassaka biwalidik wa ana ummuk, saya ini ibumu ya. Ibu Sa'ad bilang, saya ini ibumu. Wa na'amuruka bihada, dan ini perintah saya ya. Kamu bilang
diperintahkan oleh agamamu taat sama orang tua. Sekarang saya ini orang tuamu, saya ibumu. Sekarang saya perintahkan kepada kamu untuk kufur dari agamamu, artinya tinggalkan agamamu, masuk kembali atau kembali kepada agama kesyirikan itu. Qal, kata Sa'ad, makasat salasan, itu terjadi selama 3 hari. Terjadi selama 3 hari. Hatta gusya 'alaiha minal jahdi, sampai pingsan, tidak bisa, tidak siuman ya, tidak sadarkan diri karena tidak makan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah, maka ada seorang anaknya, saudara Sa'ad yang juga masih syirik, fasaqaha, dia memberikan minum kepada ibunya. Faja'alat tad'u ala Sa'ad, ibunya siuman, maka ibunya lagi tad'u ala Sa'ad, mendoakan keburukan. Tad'u ala, ya, doa itu ada lahu, ada alaihi. Tad'u ala artinya doa keburukan, doa laknat. Maka sang ibu mendoakan keburukan untuk Sa'ad, artinya melaknat, mencaci dan semacamnya. Fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an hadhihi ayah. Atas peristiwa itu Allah menurunkan dalam Al-Quran ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Itu semua Sahih Muslim gitu ya, nuskhanya gitu ya. Ada yang punya Sahih Muslim yang lain? Ya, ini wa wasaynal insana biwalidayhi husna, ini dalam surat Al-Ankabut, bukan husna ya. Tapi wa in jahadaka kalau Al-Ankabut litusyrika bi. Kalau surat Luqman wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, tidak pakai husna. Ini kalau di catatan kakinya ini surat Luqman. Iya. Tapi tidak seperti itu ya. Jadi ada 3 ayat ya, mirip ini. Surat Al-Ankabut, surat Luqman, dan surat Al-Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan wa wada'athu kurha. Nah, itu wahnan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Itu surat Al-Ahqaf. Pakai ihsana. Kalau surat Al-Ankabut husna. Kalau Luqman tidak pakai ya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu. Maka ayat yang dikutip sini wasainal insana biwalidayhi husna, ini lebih tepat surat Al-Ankabut. Tapi lanjutannya litusyrika bi, bukan wa in jahadaka ala an tusyrika. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ini surat Luqman. Ya, jadi entah ya kenapa nuskhanya mungkin ada kekeliruan dalam nuskha Sahih Muslim. Ada yang punya kitab Sahih Muslim yang lain di sini? Ada yang punya kitab asli Sahih Muslim yang lainnya? Selain yang dipegang sama ikhwah, selain yang kami pegang juga. Kalau yang kami pegang juga sama dengan ikhwah. Ada yang punya lain? Tidak ada ya? Baik. Allah berfirman yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, kita pakai ya, kalau di surat Luqman saya kita ambil ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Lalu wa in jahadaka ala, ini syahidnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm
jika kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang terbaik. Kalau di surat Al-Ankabut, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbikum bima kuntum ta'malun. Jadi kalau mau ini lebih tepat di surat Luqman, tapi ada sedikit perbedaan, ada sedikit kesalahan dalam lafadznya. Fala tuti'huma, jangan taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Qal, kata saat selanjutnya, itu peristiwa pertama. Itu peristiwa pertama. Peristiwa selanjutnya, artinya peristiwa yang menyebabkan turun ayat berkaitan dengan saat. Wa asaba Rasulullah SAW ghanimatan azimah. Asaba artinya mendapatkan. Bukan musibah ya. Artinya asaba syai' nala, ya, dia mendapatkan. Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Fa idza fiha sayfun fa akhadtuhu. Di antara ghanimah yang ada, kata Sa'ad, adalah pedang. Maka saya langsung mengambil pedang itu. Fa'ataitu bihi ar-Rasulah sallallahu alaihi wasallam. Saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pedang itu. Faqala nafilni hadas sayf. Berikan saya sayf ini. Artinya kasihkan saya, berikan ini sebagai ghanimah untuk saya, pembagian untuk saya. Fa'ana man qad alimta halahu. Saya, kata Sa'ad kepada Rasulullah, kamu sudah tahu bagaimana saya. Artinya kamu sudah tahu bagaimana kiprah saya, perjuangan saya, keberanian saya, dan andil saya dalam jihad ini, dalam perjuangan ini. Faqal, apa tanggapan Nabi? Beliau mengatakan, ruddahu min haitsu akhadtah. Kembalikan ke tempat yang kamu tadi ambil itu. Kembalikan ke tempat semula. Fantalaqtu, ya, karena sudah ada keputusan, maka saya pergi. Hatta idza aradtu an ulqiyahu fil qabdi, hingga ketika saya sudah mau kembalikan ke tempat yang tadi saya ambil, dia sudah mau simpan kembali di tempat semula. Lamatni nafsi, tapi jiwa saya masih agak mencela saya. Artinya bilang, kenapa kamu kembalikan? Kamu kan berhak. Jadi jiwanya masih menolak. Jiwa bilang, Anda berhak untuk itu. Maka farajatu ilaihi. Jadi masih jiwanya masih berkelahi, ya. Dalam artian masih mendesak. Kayaknya tetap bisa diminta, coba lagi. Maka beliau kembali lagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu a'tinihi. Saya bilang lagi, tolong berikan saya ini. Qala fashadda fi safiyya sautahu. Fashadda li sautahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makin meninggikan suaranya, makin tegas. Ruddahu min haitsu akhadta, kembalikan ke tempat semula. Qal, akhirnya turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anil anfal. Ayat pertama dalam surat Al-Anfal. Ini ayat kedua turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketiga, qal, kata Sa'ad, wa maridtu, saya sedang sakit. Fa arsaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya utus orang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atani, dan alhamdulillah Rasulullah datang menemuiku pada saat saya sudah sakit keras. Artinya beliau waktu itu sudah merasa mungkin sudah akan meninggal. Maka beliau mengatakan, da'ni
aqsim mali haitsu syi'tu. Izinkan saya, da'ni artinya utrukni, biarkan saya membagikan harta saya ini sesuai dengan keinginanku. Qala fa aba, beliau tidak mau. Beliau Nabi kita enggan, tidak setuju. Jadi saat ini mau memberikan wasiat untuk memberikan kepada beberapa orang wasiat hartanya. Qultu fanis, jadi beliau memberikan dengan jumlah yang besar. Lalu Rasulullah mengatakan tidak. Lalu beliau mengatakan kalau gitu setengah saja. Kalau memang tidak bisa terlalu banyak sebagai bentuk wasiat, maka setengah saja dari hartaku. Qala fa aba, beliau juga tidak mau. Qultu fasulus, beliau bilang kalau begitu bagaimana kalau sepertiga harta saya saja sebagai wasiat. Qal fasakata, beliau akhirnya diam. Nabi kita diam sebagai bentuk persetujuannya. Fakana ba'd, maka sejak itu kata Sa'ad, as-sulusu jaizan, setelah itu maka boleh memberikan wasiat sepertiga dari harta kita kepada selain ahli waris tentunya. Ini peristiwa ketiga. Ayat turun atau tidak? Ini peristiwa ketiga. Turun ayat atau tidak? Ya, nanti dijelaskan ya. Qal, kata Sa'ad selanjutnya, wa atitu ala nafarin minal ansari wal muhajirin. Saya mendatangi kumpulan orang muhajir dan ansar. Para sahabat sedang kumpul-kumpul. Ada yang dari muhajirin dan ada yang dari ansar. Faqalu, mereka bilang, waktu lihat datang Sa'ad, mereka bilang, ta'al, sini, kemari, dekat. Nut'imka wa nasqika. Kita kasih makan dan minum kamu, kita jamu kamu, wahai Sa'ad. Khamran, nut'imka wa nasqiyaka khamran. Kita kasih minum khamar. Khamar ya. Wa dzalika qabla an tuharram al-khamru. Waktu itu memang peristiwanya sebelum diharamkannya khamar. Sebelum diharamkannya khamar. Qal, kata Sa'ad, fa'ataituhum fi hashin. Saya datangi mereka di hash. Hash itu bustan, kebun yang taman yang digunakan untuk makan-makan, minum-minum. Kalau sekarang di mana biasanya kumpul-kumpulnya? Di warkop ya. Orang sekarang di warkop biasanya. Lalu di bustan. Faida ra'su jazurin mashwi. Ra'su jazur, kepala onta ini ya. Mashwi, yang dibakar. Kepala onta bakar. Pernah rasakan? Belum ya. Mau rasakan? Mau, insyaallah. Tunggu sana ya. Indahum, di sisi mereka, artinya itu yang mereka nikmati. Waziqun min khamrin, dan ternyata yang disediakan sama saya, jadi yang disuguhkan ke saat ini adalah kepala unta. Dan zik itu bejana dari kulit yang berisikan khamar. Qal fa'akaltu wa syaribtu ma'hum, kata Sa'ad, ini kumpul-kumpulnya para sahabat ya, maka saya makan dan minum bersama mereka. Qal fadzakartul ansara wal muhajirin, waktu sedang kumpul-kumpul sambil cerita saya sebut tentang muhajirin dan ansar. Indahum, di sisi mereka. Faqultu al muhajiruna khairun minal ansar. Waktu itu saya bilang al muhajirun itu lebih afdal, lebih baik daripada ansar. Padahal ini tuan rumahnya orang Medina, ini orang Ansar. Apa yang terjadi?
fa akhadha rajulun ahada lahyai ar-ra's, maka ada seseorang dari Ansar bangkit dan mengambil lahyai ra's. Lahya itu rahang, ya, rahang dari kepala jazur itu yang dihidangkan. Fa darabani bihi, dia pakai itu, ya, selain ini yang dimakan tulang ini, dia pakai memukul Sa'ad bin Abi Waqqas. Fajaraha anfi, kena hidungnya yang terluka. Fatitu Rasulullah SAW. Fatitu Rasulullah SAW. Saya kabarkan ini, kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Fa akhbartuhu fa anzalallahu azza wa jalla, yakni nafsa fiyah. Lalu Allah menurunkan lagi ayat berkaitan dengan beliau, sya'nal khamar, dan sekaligus sebagai hukum tentang khamar yang final. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90, ya, ayat 90. Sesungguhnya khamar itu dan minuman keras, khamar minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab dan ansab, ya, dan berundi, ya, bertaruh, mengundi nasib, wal azlam dan berhala, rijsun, dia adalah rijs, rijsun najis, ya, yang tidak baik. Min amali syaitan, dia adalah perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Haddatsana Syu'bah bin Simak, lanjutan sedikit hadis yang selanjutnya tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj. Ya, Syu'bah bin Hajjaj an Simak bin Harb an Mus'ab bin Sa'ad an abihi, sama, ya, dari Sa'ad, dari anak Sa'ad, Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, unzilat fiyya arba'u ayatin, diturunkan kepada saya 4 ayat. Tadi berapa peristiwa tadi? Berapa peristiwa tadi? 3 atau 4? 4, ya? 4 ayat. Walaupun ya nanti kita jelaskan, ya. Betul. Iya. Wasaqal hadis bimana, dan disebutkan hadis yang tadi, hadis Zuhair an Simak, wa zada fi hadis Syu'bah, ada tambahan dalam hadis Syu'bah ini, fakanu idza aradu an yut'imuha, dulu waktu mereka mau kasih minum ibu dari Sa'ad, syajaru faha bi asa, mereka buka mulut dari ibunya dengan tongkat, ya, jadi dipaksa untuk dibuka supaya tidak ditutup lagi, maka pakai tongkat untuk menahan mulut dari ibu Sa'ad. Summa aujaruha, ya, untuk berikan minum. Wa fi hadisihi alwa fa daraba bihi anfas Sa'din, dan dalam hadis tersebut juga ada tambahan lafaz, dipukul hidung dari Sa'ad, fa fazzarahu, merobek hidung dari Sa'ad, fakana anfus Sa'ad mafzura, ya, sejak itu hidungnya Sa'ad mafzur, sobek sedikit, robek, ya, hidung beliau karena dipukul, ya.
Itu hadis yang kita bahas sore ini. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini. Sebenarnya intinya satu hadis, tapi ada tambahan dalam riwayat yang kedua tadi. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis yang kita bahas sore hari ini. Di antaranya adalah keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di mana sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri bahwa telah turun kepada beliau 4 ayat. 4 ayat turun, Allah turunkan berkenaan dengan kasus beliau, peristiwa yang terjadi pada beliau. Dan ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. Ketika karena Anda, Allah menurunkan ayat yang akan dibaca hingga akhir zaman. Makanya di antara keutamaan sahabat itu ketika turun ayat berkaitan dengan beliau. Seperti siapa? Sahabat yang pernah kita bahas hadisnya. Siapa sahabat yang termasuk paling banyak usulannya diterima oleh Allah? Artinya turun ya. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Tapi beliau sampaikan usulannya kepada Rasulullah, lalu Allah menurunkan ayat. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga punya beberapa peristiwa yang menyebabkan turun firman Allah tentang beliau. Ya. Ini jelas adalah salah satu di antara keutamaan seorang sahabat. Bahkan di sini dikatakan ayat min Al-Quran. Dalam riwayat yang kedua sebut berapa? Riwayat pertama cuma bilang ayat. Riwayat kedua bilang berapa? 4 ayat, 4 ayat. Itu lebih tegas lagi. Artinya 4 peristiwa. Ini menjelaskan keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu karena sebab beliau turun ayat. Ada juga orang yang sebab dia turun ayat tapi untuk hinaan, kecaman. Itu tidak mulia, ya. Seperti siapa? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Turun firman Allah yang terus dibaca untuk melaknat dia. Tabbat. Tabbat. Artinya halak, kecelakaan bagi dia. Itu waliyadzubillah. Makanya jangan sekadar bangga kalau terkenal ya, populer. Ada biasa orang yang penting terkenal. Khalif tu'raf, yang penting beda, terkenal, selalu disebut-sebut. Ya, makanya ulama kita mengatakan, apa gunanya Anda dikenang sepanjang sejarah dunia Anda dikenang, tapi Anda dikenang sebagai tokoh perusak, tokoh keburukan, tokoh kejahatan. Fir'aun, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Ada enggak yang tidak kenal Fir'aun? Tidak ada yang tidak kenal. Tapi dialah simbol kebengisan, simbol kelaliman, simbol pemimpin yang paling buruk. Waliyadzubillah. Dia pada bilang, saya juga mau terkenal seperti Fir'aun. Ya, biarlah saya lalim. Ya dan billah. Ya. Adapun para sahabat, mereka jadi terkenal mulia karena Allah menurunkan ayat turun berkenan dengan mereka. Qal. Bagaimana kisah pertama? Kisah yang pertama terkait dengan ibu beliau. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, utamanya ibunya. Dan bakti beliau itu tidak berubah ketika beliau masuk Islam. Allah berikan hidayah kepada beliau. Beliau masuk Islam, baktinya kepada ibunya tidak berubah. Tetap. Cuma beliau tentu saja tidak bisa memenuhi permintaan keinginan ibunya untuk kembali kepada agama syirik. Dan tidak bisa memenuhi permintaan ibunya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak diterima oleh ibunya. Makanya ibunya sampai bersumpah. Ini mengingatkan kita juga dengan tokoh yang lain mirip dengan beliau, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, anak yang sangat disayang, anak yang sangat dimuliakan, anak kaya raya, ya, serba punya fasilitas yang lengkap, yang istimewa, anak yang masya Allah penampilannya sangat ya wah waktu itu. Tapi begitu masuk Islam, beliau diboikot oleh orang tuanya dan tidak lagi diberikan fasilitas tersebut. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk terus istiqomah dan bahkan terpaksa harus berhijrah meninggalkan ibunya.
apa yang dilakukan oleh si Ibu Sa'ad ini? Ibu Sa'ad, ya dalam riwayat dikatakan namanya lah Hamnah, ya, Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah. Ibu Sa'ad ini Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah. Ibu Sa'ad ini apa yang dia lakukan? Ada 3 yang dia lakukan. Pertama, dia tidak mau ajak lagi Sa'ad bicara. Dia boikot Sa'ad. Tentu saja ini bagi seorang anak, tidak diajak bicara sama orang tua ini suatu hal yang sangat menyakitkan, sedih, ya. Ibunya tidak mau ajak dia bicara. Yang kedua, ibunya tidak mau makan dan tidak mau minum. Kalau tidak diajak bicara ini mudaratnya juga kepada Sa'ad, ya kan? Tapi tidak makan dan tidak minum, mudaratnya sama siapa? Sa'ad atau sama ibunya sendiri? Ibunya sendiri sebenarnya. Sa'ad sih tidak ada masalah, dia tetap makan minum. Tapi bagi seorang anak yang cinta sama ibu, sebagai kecintaan tabi'i kepada orang tua yang tetap tentu saja punya jasa, dan kita mau berbakti kepadanya, sedih ketika ibu kita sakit, ibu kita kesehatannya memburuk karena tidak makan dan tidak minum. Maka ini mogok makan waktu itu. Ya. Dan permintaannya cuma satu, yaitu saat mesti kembali kepada agama nenek moyang. Dan ini khususkan bisa antum melihat di antara contoh bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu dalam mempertahankan keimanan mereka, Kadang dengan hal yang berat secara fisik, ya, secara fisik dalam artian mereka disiksa, dan kadang berat secara mental. Ini secara fisik saat sendiri tidak ada masalah. Tapi secara mental, psikologis, perasaan, bagaimana seorang anak tega membiarkan ibunya tidak makan dan tidak minum. Ini tentu saja juga beban tersendiri, suatu siksaan tersendiri bagi seorang anak dalam mempertahankan akidahnya. Tapi ketika harus ada pilihan, maka akidah segala-galanya. Allah dikedepankan dari semuanya. Ya, karena itu juga sikap mogok makan ini tidak dianjurkan, ya. Dia bukan sunnah, kecuali sunnah dari Ibu Sa'ad. Jadi jangan, ya, antum ada protes-protes sedikit mogok makan, ya. Jadi antum minta sama orang tua antum begini dan begitu, lalu belum diizinkan, lalu mogok makan. Ada ikhwan minta sama orang tuanya dinikahkan cepat. Orang tuanya belum sanggup dan tak usah dulu. Akhirnya dia mogok makan, ya. Atau mogok kuliah, tidak mau kuliah lagi kalau tidak mau dikasih. Nah, itu model-modelnya Ibu Sa'ad, ya. Bukan dari kalangan orang beriman. Tapi Ibu Sa'ad ini biasa begitu, ya, sekalian. Ibu Sa'ad ini mau pakai dalilnya Sa'ad. Apa dia bilang? Kamu Sa'ad bilang agamamu perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kamu bilang wassaka Allah. Kamu bilang Tuhanmu itu, Rabbmu Allah itu berwasiat kepada kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya ini ibumu. Maka dan saya ini perintahkan, ikuti perintah. Memang begitu, ikhwas sekalian. Orang kafir itu tidak mengimani Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada yang cocok dengan hawa nafsu mereka kadang tidak segan-segan pakai dalil Quran dan Sunnah, ya. Untuk apa? Untuk mau membantah kita atau mau menghujat kita. Maka tidak heran kalau orang-orang mereka belajar Quran dan Sunnah bukan untuk mau kebenaran, tapi untuk menghantam kita. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita bisa menghadapinya. Karena takwil-takwil yang fasid itu ada jawaban-jawabannya. Sama dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah juga kadang gitu. Kadang dia tidak mengikuti dalil-dalil, tapi kalau cocok sama hawa nafsu mereka Masya Allah. Kelihatannya kadang juga seakan-akan punya girah terhadap sunnah. Ya, kadang juga berdalilkan dengan sunnah, dengan hadis. Padahal selama ini dia mendustakan dalil dan selalu menggunakan akalnya saja, logikanya. Atau kadang juga sebagian memang tidak mau berhujjah kepada seorang ulama yang terkenal dengan ulama sunnah. Lalu ketika ada cocok dengan dalilnya, maka dia gunakan.
Banyak itu ahli bidah dan atau orang yang tidak cocok dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umpamanya, tidak mau dan selalu menyerang Ibnu Taimiyah. Tapi ketika ada statement Ibnu Taimiyah yang dianggap cocok, maka digunakan. Ya. Ini bahaya ya, cara-cara model seperti itu. Qal makastu salasa. Ini terjadi 3 hari, ya. Sampai ibunya hampir pingsan. Akhirnya menyerah sendiri, ya. Jadi memang ini kalau mau buat hal yang seperti ini, jangan yang membuat diri antum mudarat, ya. Ini akhirnya ibunya hampir pingsan, kepayahan. Dan akhirnya diberi minum. Lalu dia melaknat terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tentu saja sempat menggoncangkan Sa'ad, membuat dia bimbang. Ya. Bayangkan ibunya sudah sampai pingsan. Namun dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, beliau bilang ketika ibunya mengancam seperti ini, beliau mengatakan, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan saya melihat nyawa itu dicabut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan mungkin meninggalkan agama saya. Jadi afwan, ya ini sudah prinsip. Jadi biar kamu memiliki 100 nyawa tiap hari bahkan sampai meninggal sudah, saya tidak akan mungkin mundur dari prinsip ini. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menegaskan sikap Sa'ad. Bahwa sudah betul sikap Sa'ad. Tapi diingatkan lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua sudah paksa dalam kesyirikan, fala tuti'huma, jangan ikuti. Tapi apakah kita marah-marah dan apakah kita sudah boleh memukul dia sampai kita melakukan hal yang mendolimi orang tua kita? Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi kita tetap mempergauli mereka dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi boleh kita menjamu, kasih makan, kasih minum, memenuhi semuanya, kecuali perintah untuk syirik. Di surat Al-Ankabut, wa in jahadaka litusyrika bi. Di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Pertanyaan, bagaimana kalau paksaan orang tua bukan yang syirik? Ini kan bilang kalau memaksa kamu terhadap kesyirikan, ikuti atau tidak? Jangan ikuti. Fala tutihum. Bagaimana kalau yang dia suruh bukan syirik, tapi maksiat? Karena ada beda ya, syirik dengan maksiat. Syirik seperti suruh beribadah kepada selain Allah. Maksiat suruh umpamanya minum khamar atau suruh melakukan kemaksiatan apa saja menurut syariat Islam. Apakah di situ boleh? Karena di ayat cuma mengatakan jangan ikuti kalau syirik. Kalau maksiat boleh? Tidak boleh juga. Mana dalilnya? Ya, dalilnya dalam hadis. Ya, karena kita ini bukan cuma mengimani Quran saja, tapi ada juga hadis yang menjadi penjelas. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan cuma dalam kebaikan saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Itu lafaz Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Imam Ahmad, dan ini yang paling terkenal, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Jadi riwayat yang lebih sahih, riwayat Bukhari Muslim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kemudian kedua, pada saat Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Ini peristiwa perang Badar. Momen kemenangan besar gilang gemilang dari para sahabat kaum muslimin, di mana mereka berhasil mendapatkan begitu banyak harta. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat-lihat, ternyata ada pedang yang beliau sukai. Beliau tertarik dengan satu pedang. Maka beliau mengambil, tapi tidak sembunyi. Ya, kalau beliau sembunyikan itu namanya apa? Apa namanya kalau disembunyikan? Harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, itu namanya
Gulul. Nah, ini termasuk dosa besar, gulul, ya, mengambil harta perang sebelum pembagian. Beliau ini tidak mau mengambil sendiri, tapi beliau mau usulkan kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Rasulullah, membawa itu. Beliau bilang nafilni, nafilah artinya nafilah tambahan, ziyadah ya. Makanya salat nafilah artinya salat apa? Tambahan. An-nafal jamaknya apa? Al-anfal. Ya kan, ini kan harta rampasan perang itu tambahan saja. Bonus yang sesungguhnya, hadiah yang terbesar sebenarnya adalah pahala dari Allah. Ini cuma hadiah-hadiah tambahan saja, itu al-anfal. Artinya ghanimah. Beliau bilang nafilni hadha sayf. Gimana kalau saya diberikan ini pedang ini? Fa ana man qad alimta halahu. Ya, beliau terpaksa juga ya bilang sama Rasulullah, dia buat alasan. Engkau wahai Rasulullah, sekira tidak luput dari kamu bagaimana kiprah saya, bagaimana kontribusi saya dalam perjuangan, apa yang saya sudah lakukan. Ya, karena kita tahu bagaimana jihadnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepahlawanan beliau dan kesatriaan beliau dan kehebatan beliau dalam jihad. Faqal ruddahu min haitsu akhadta. Tapi waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum tahu masalah pembagian harta rampasan perang. Ya. Karena kawan sekalian, harta rampasan perang itu adalah kekhususan kaum muslimin. Ya, di antara kekhususan kaum muslimin. Dulu-dulu para nabi-nabi terdahulu, kalau mereka sudah selesai perang, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan semua harta-harta dari orang kafir, musuh-musuh mereka, dikumpulkan di satu tempat, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apinya dan memusnahkan semua harta tersebut. Tidak ada yang ambil manfaatnya. Pergi begitu saja. Adapun umat Islam dapat kekhususan. Dan ini rezeki yang terbaik. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Itulah halal dan harta yang bagus. Bahkan ini di antara hartanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tampaknya waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menduga hukumnya sama dengan nabi-nabi terdahulu. Belum bisa untuk dibagikan seperti itu, akan dimusnahkan saja. Maka beliau bilang kembalikan ke tempat semula. Jadi waktu itu sudah dikumpulkan harta rampasan perang, dikumpulkan. Ya, kalau di zaman Nabi terdahulu, disitulah nanti akan datang api Allah untuk memusnahkan semuanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini perintah tidak macam-macam lagi. Beliau langsung kembali mau simpan di tempat semula. Namun di perjalanan beliau bilang, ini Masya Allah, ini pedang bagus sekali ini, dan saya butuhkan nanti kalau jihad-jihad selanjutnya, kayaknya saya butuh ini, cocok sama saya ini. Ya. Akhirnya beliau bilang, coba usulkan lagi. Beliau mau usulkan lagi. Ya, sayang sekali ini kalau momen ini tidak dimanfaatkan. Lamatni nafsi. Jadi jiwanya mencela beliau. Kenapa kamu menyerah begitu saja? Artinya, kenapa tidak usulkan lagi? Bujuk dan seterusnya. Ya. Ini jiwa ya. Jiwa memang kadang menyuruh untuk sesuatu. Ya. Kadang boleh-boleh saja. Kalau nafs mutmainnah, tapi kalau nafs ammarah bisu', ini yang bahaya. Lamatni nafsi. Farajatu ilaihi, akhirnya saya kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu atihi, tolong berikan saya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tambah marah. Ya, kalau tadi sudah tegas, ini beliau tambah tegaskan. Beliau ruddahu min haitsu akhadta. Kembalikan. Tidak ada izin untuk itu. Pada saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Apa artinya lillahi war rasul? Itu Allah yang membagi dan Rasulullah juga berhak membagi. Artinya kalau Rasulullah mau kasih saat, itu haknya. Bisa Rasulullah berikan saat. Jadi tadinya Rasulullah menyangka bahwa cuma Allah saja yang telah menetapkan dan tidak boleh Rasulullah membagi kepada fulan dan fulan. Haknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun firman Allah tersebut, maka ini izin dari Allah kepada Rasulullah untuk memberikan kepada saat apa yang dia minta.
Nah, ini keutamaan kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, beliau sakit. Sakit yang sangat parah. Yang beliau waktu itu duga beliau sudah akan wafat. Maka beliau utus orang untuk menemui Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang mulia, tentu banyak kesibukan. Tapi ini ada permintaan dari pengikutnya, seorang sahabat yang mulia, untuk dikunjungi pada waktu sakit. Apatah lagi memang orang yang sakit itu tanpa minta pun, selama kita punya kesempatan, sebaiknya kita apa? Kunjungi. Wa idza maridha fa'udhu. Ya, kalau ada saudara kita sakit, maka sebaiknya kita jenguk. Kalau memungkinkan ya, kita punya kesempatan. Ini apalagi ada permintaan dan sudah sangat parah sakitnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan dari Sa'ad. Beliau datangi Sa'ad. Dan ini bukan cuma sama Sa'ad ya. Ada beberapa contoh-contoh kepada Jabir bin Abdullah juga dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Bahkan seorang Yahudi saja ya, seorang tetangga beliau yang Yahudi minta anaknya, ini anak kecil yang mau meninggal, sakit, minta Rasulullah untuk jenguk, beliau juga jenguk. Tapi tentu saja dimanfaatkan untuk dakwah. Maka Sa'ad minta, bilang saya punya harta banyak. Dan waktu itu anak Sa'ad cuma satu. Ya, anak Sa'ad cuma satu. Perempuan lagi. Beliau bilang harta saya yang banyak ini kalau dibagikan nanti cuma sama perempuan, sayang-sayang. Maka beliau mau mewasiatkan. Ya, dan wasiat itu tentu saja selain kepada ahli waris, la wasiyata li ahli waris. Ya, kepada ahli waris. Tapi wasiat ini juga berapa maksimalnya? 1/3. Dari mana itu? Itu dulu waktu masa ini belum ada. Itu mulai ketika Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisahnya seperti ini. Beliau minta, ya Rasulullah, saya mau berikan 2/3 dari harta saya. Rasulullah mengatakan, banyak sekali. Kamu berikan warisan kepada anakmu, keturunanmu, dan menjadikan mereka cukup dan tidak minta-minta, itu lebih baik daripada kamu biarkan mereka minta-minta karena apa yang kamu wariskan sangat pas-pasan. Ya. Beliau bilang, kalau gitu setengah saja wahai Rasulullah. Rasulullah bilang, masih banyak juga, tidak boleh. Akhirnya beliau minta terus, ya, akhirnya diberikan kesempatan, kebolehan 1/3. Itu pun Rasulullah mengatakan wasulusu katsir, 1/3 saja, tapi itu pun sebenarnya masih banyak. Tapi itulah batas maksimal untuk wasiat kepada selain ahli waris. Karena wasiat ini harus dibagi sebelum warisan ya. Karena wasiat dulu dikeluarkan, nanti yang sisa itulah yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Makanya dilarang terlalu banyak. Nanti justru ahli waris yang sedikit jatahnya. Akhirnya 1/3. Dan ya, ulama kita menjadikan sabda Rasulullah wasulusu katsir ini jadi kaidah bahwa 1/3 itu banyak. 1/3 itu banyak. Artinya 1/3 banyak ya. Mungkin kalau kita sudah korum ya, mungkin begitu ya. Korum. Kalau korum berapa biasanya korum? 2/3 ya? Iya. Tapi kalau sudah lama sekali tidak hadir-hadir, kalau 1/3 yang hadir sudah anggap cukup lah ya. Sudah banyak itu 1/3. Ini hadis atau bukan ikhwas? Ini hadis, ayat atau hadis ikhwas sekalian? Hah? Dalil bahwasanya bolehnya memberikan wasiat 1/3 ayat atau hadis? Ada enggak ayat wasulus as-sulus dalam Al-Qur'an? Ada kata-kata sulus dalam Al-Qur'an? Ada. Tapi bukan dalam masalah ini ya, bukan dalam masalah wasiat. Kenapa disebutkan 4 ayat? Ya, ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwa memang para sahabat itu memandang bahwa hadis itu adalah wahyu, ya, adalah wahyu. Sehingga apa yang merupakan sabda Rasulullah dan hukum yang datang dari Rasulullah pun mereka katakan sebagai wahyu. Dan kadang mereka bahasakan dengan ayat, padahal sebenarnya maksudnya hadis. Ya, jadi dia disebutkan dimnan atau tagliban 4 ayat maksudnya karena 3 ayat. Satunya hadis, tapi hadis dianggap wahyu sehingga disebut sama seperti itu. Ya.
tagliban. Yang terakhir, kisah minuman keras. Beliau diajak untuk makan-makan dan minum-minum oleh para sahabatnya. Kumpul-kumpul para muhajirin dan ansar. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa ya, ada ajakan makan-makan, minum-minum. Boleh atau tidak? Boleh ya, ajak ikhwah kita. Jadi jangan bilang, kenapa ada ikhwah makan-makan dan minum juga. Ini perbuatan orang yang sia-sia. Ya, tidak apa-apa. Ikhwah juga manusia ya, bisa makan, bisa minum, atau tidak perlu makan minum. Ya. Ada yang mau traktir juga tidak ada masalah. Ya, halal, bahkan bagus kadang. Cuma ya jangan tiap hari saja acaranya makan dan minum terus. Tidak pernah ngajak mudzakarah bersama ya. Kalau belajar bersama tidak pernah diajak. Ajakannya cuma makan minum atau main futsal terus diajak ya. Lalu ketaatan tidak ada. Nah, itu yang salah. Tapi kalau sekali-kali, inilah kata Rasulullah, sa'atan fasah, sekali-sekali tidak ada masalah. Ya, sahabat yang paling mulia pun begitu melakukannya. Jadi ada ajakan makan minum ini. Lalu yang datang ini sahabat-sahabat yang mulia, al-muhajiruna wal ansar, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Panutan kita. Faqal ta'al nut'imaka wa nasqiyaka. Dan yang mau disuguhkan makanan dan minuman yang istimewa bagi mereka dulu. Dan di antara minuman yang istimewa adalah khamar. Apakah sudah ada larangan khamar waktu itu? Apakah sudah ada? Ayat tentang khamar, apakah sudah turun? Sudah ada. Tapi belum haram. Ayat yang pertama apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yang surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Jadi ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Sudah ada larangan? Belum dilarang. Waktu itu belum haram secara mutlak. Lalu marhalah kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Dulu mereka, karena itu memang sehari-hari. Kalau seperti kita teh atau kopi biasa orang ya. Tapi itu kan kopi berapa kali biasanya? Biasa berapa kali porsinya? Satu kali mungkin ya. Jangan terlalu banyak ya. Kalau khamar mungkin bisa lebih ya waktu itu. Ini minuman istimewa bagi mereka. Makanya Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, diminimalisir. Berarti minimal 5 kali sehari ini perlu ada waktu untuk tidak minum. Menjelang sholat jangan minum. Karena kalau minum jangan-jangan menjelang sholat jangan-jangan terbawa masih mabuk lalu sholat. Berarti sudah berkurang, intensitas minum khamarnya sudah berkurang. Tapi belum haram. Maka para sahabat yang memang sudah terbiasa masih melakukannya. Akhirnya ini mereka kumpul makan minum khamar lagi. Jadi makannya istimewa, makan unta ini, daging unta, lalu minumnya minum khamar di bustan, di taman-taman ya, tempat-tempat rihlah, mustarah ya, tempat-tempat rihlah waktu itu, istirahat taman. Ternyata yang disuguhkan ke saat ini kayaknya istimewa memang juga saat ini, karena dikasih kepalanya. Kan biasanya itu kalau tamu istimewa dikasih kepalanya, kepala kambing ya, kepala kerbau, kepala sapi. Bisa makan kepala sapi bisa? Ya ada bakso kepala sapi ya. Yang penting kepala kerbau, kepala sapi bukan untuk sebagai tumbal ya, bukan untuk di waliyadzubillah ya. Ini kepala jazur ini, kepala jazur, kepala untanya. Masywi lagi ya. Unta bakar ya. Lalu diberikan minum khamar. Lalu sambil makan sambil cerita, sambil diskusi ya. Kan biasa orang itu, sekarang orang kumpul-kumpul di warkop, apa mereka cerita apa itu? Sekedar makan dan minum saja, minum kopi saja. Biasa mereka untuk tempat musyawarah, tempat diskusi ya.
Bahkan sebagian bilang katanya lebih terbuka pikiran diskusinya, musyawarahnya kalau di warkop. Wallahu a'lam. Ya. Jadi waktu itu sambil makan minum mereka diskusi. Boleh enggak makan tapi bicara, diskusi? Atau harus diam 1000 bahasa? Ya. Yang mana afdal? Makan minum sambil cerita atau makan minum sambil diam semuanya sampai menyelesaikan makanan masing-masing? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih bagus? Sambil cerita. Ya, tapi dengan catatan jangan cerita sembarang, ya. Cerita yang baik-baik. Qul khairan aw yasmut. Kalau tidak ada bahan cerita, diam saja, biar makan terus saja, ya. Tapi kalau ada bahan diskusi yang bagus, maka silakan. Agar antum tidak terlalu khusyuk dalam makanan antum, ya. Kalau khusyuk dalam makan minum ini seakan-akan sebagaimana Allah gambarkan orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat masalah tentang muhajir dan ansar. Beliau bilang apa? Muhajir lebih afdal. Mana yang lebih afdal, ikhwan, muhajir atau ansar? Mana yang lebih afdal? Boleh tidak kita mengatakan muhajir lebih afdal? Boleh. Dan memang demikian. Secara umum, ya, bukan person-person, tapi secara umum, maka muhajir lebih afdal. Makanya Allah dahulukan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan ketika Allah sebutkan mereka dalam surat Al-Hasyr, Allah juga sebutkan dulu tentang muhajirin sebelum ansar. Apa yang diangkat dalam diskusi ini oleh Sa'ad sah-sah saja, betul. Cuma memang biasa ada persoalan ketersinggungan kabilah, ta'assub biasa kadang agak muncul. Maka waktu itu orang Ansar tersinggung, ya. Dan ini suatu hal yang wajar, ya. Makanya sampai dalam peristiwa Bani Saqifah ketika mau diangkat pengganti Rasulullah SAW, apa kata orang Ansar? Minna amir wa minkum amir. Kalau tidak ada bisa kata sepakat, maka biarlah 2 khalifah. Kalian punya khalifah sendiri dari kalangan muhajirin, kami juga punya khalifah dari kalangan ansar. Dan pernah terjadi, ya, peristiwa berkelahi para sahabat atau saling debat, lalu mereka mengatakan ya lil muhajiri, ada yang bilang ya lil ansari. Jadi saya bilang wahai orang ansar sini, orang ansar wahai orang muhajir juga bilang gitu sampai mau berhadapan-hadapan. Maka Rasulullah mengatakan ada'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah dakwah jahiliyah, perkataan-perkataan fanatisme golongan suku muhajir dan ansar, ini walaupun istilah yang mulia, muhajir istilah mulia, istilah yang datang dari Quran dan Sunnah, tapi kalau digunakan untuk bangga-banggaan, fanatisme, merasa paling hebat, maka Rasulullah mengatakan dakwal jahiliyah, da'uha, tinggalkan, fa innaha muntina, kan itu suatu yang mengeluarkan bau yang tidak enak, bau yang sangat busuk. Kenapa? Karena asabiyah jahiliyah. Ketika mendengarkan ini, ada orang yang marah sama Sa'ad dari kalangan Ansar, sampai dia ambil rahang dari kepala yang jazur yang sedang dimakan, dinikmati, lalu dipukulkan ke wajah Sa'ad, hidung Sa'ad radhiyallahu ta'ala, sampai robek hidungnya. Gara-gara kenapa ini sampai mau berkelahi ini? Kenapa sampai marah begitu? Apakah karena makan unta bikin marah orang begitu? Karena apa ini sebenarnya? Apa hanya karena diskusinya tidak bagus? Sebenarnya pemicu utamanya apa? Khamarnya. Ya, makanya Allah menurunkan firman-Nya setelah itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, wal maisir dan judi, wal ansab dan berhala, ya, afwan ya. Ansab itu berhala, ya, berhala. Wal azlam dan mengundi nasib, ya. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Lalu apa Allah katakan setelahnya? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya syaitan, ya. Jadi kelihatan minumannya khamar, tapi sebenarnya yang sedang bekerja ini
menggunakan wasilah khamar adalah siapa? Syaitan. Syaitan ingin apa? Innama yuridu syaitan ay yuqiya bainakum, memunculkan pada kalian al-baghdha, kebencian, wal adawa, permusuhan, fil khamri wal maisir, dengan dua ini, dengan minuman keras dan judi. Orang judi, orang bagus judi itu berukhuwah, masing-masing mau menang dan biasa saling mau merampas hartanya. Maka ini syaitan yang manfaatkan. Fil khamri juga. Sejak itu Allah mengharamkan khamar. Karena siapa? Peristiwa siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Jasa beliau radhiyallahu anhu terhadap umat. Maka ketika turun firman Allah ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang salah satu menjadi saksi, masih kecil waktu itu, menjadi saksi karena dia tertuan rumahnya adalah bapak beliau Abu Talha. Beliau menuangkan minuman ke gelas-gelas para sahabat-sahabat waktu itu. Beliau menyaksikan bagaimana sahabat langsung berhenti. Bahkan ada yang memecahkan bejananya dan menuangkan semua khamar yang ada. Bahkan ada yang masih minum, lalu dibuang. Sama kalau biasa ikhwah makan sahur terlambat, lalu minum, lalu azan. Apa yang antum bilang? Buang, antum buang atau minum lagi? Ya. Jadi mereka sedang ada yang minum khamar, lalu turun firman Allah, mereka langsung buang. Tidak lagi mengatakan biar kesempatan terakhir. Ya. Mereka tinggalkan sekaligus. Ya, inilah suratul istijabah, cepatnya mereka dalam merespons setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, sekira itu kalau sekalian beberapa hal yang bisa kita ambil. Adapun riwayat yang kedua tadi sudah kita jelaskan juga bersama dengan syarat tadi. Wallahu ta'ala. Ya, sudah jam 5 pas. Ya. Ada pertanyaan? 1 atau 2? Tidak ada ya? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan ditulis ya, dan bisa sambil taklim dilayangkan pertanyaannya. Ya. Tapi ini kayaknya tidak ada. Ya, mungkin waktu kita cukupkan saja kalau gitu. Ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak apa-apa sejak awal taklim dituliskan ya, supaya nanti kita selesai taklim langsung kita menjawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para pemirsa Wahdah TV, televisi yang tentu sangat kita cintai bersama. Perlu kami sampaikan bahwa insya Allah Wahdah TV terus berbenah untuk menyiapkan program-program terbaik bagi para pemirsa sekalian. Di antara program yang insya Allah kita akan wujudkan adalah bagaimana Wahdah TV bisa terus mengudara selama 24 jam. Maka di antara program yang kita akan laksanakan adalah bagaimana kita memiliki program murattal para asatidah kita, para qori kita 30 juz. Namun untuk mewujudkan itu, Wahdah TV membutuhkan support para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Insya Allah kita akan membuat rekaman 30 juz para qari kita dan kita akan putar di Wahdah TV dan menjadi bagian program penting untuk pembelian alat dan pembenahan hal-hal terkait dengan studio rekaman kita.
Maka saya mengajak ya kepada kita semua, karena ini adalah bagian daripada Al-Quran, amal jariyah, sisihkan sebagian rezeki kita untuk mensupport program Murattal Al-Quran 30 juz para ustadz kita, para qori kita, untuk senantiasa kita dengarkan, dan insya Allah kita mendapatkan amal jariyah. Mereka yang ikut andil di dalam menyebarkan Al-Quran, baik dari sisi mendengarkannya, bacaannya, dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Mari sisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk menyukseskan program pembuatan ya Murattal Al-Quran 30 juz oleh Wahdah TV dan untuk kita semua. Mari terus bergabung dengan Wahdah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.